Kelompok pejuang Palestina menolak usulan gencatan senjata baru dari utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, yakni Steve Witkoff. Hamas menyebut usulan baru dari Witkoff itu sebagai pembalikan kesepakatan sebelumnya yang ditetapkan oleh Israel. Pasalnya, usulan baru Witkoff itu hanya menawarkan gencatan senjata selama 7 hari. Terkini analis urusan perlawanan, yakni Hani Al-Dali, membantah laporan yang mengklaim Hamas menerima tawaran revisi Witkoff. Menurut Al-Dali, revisi tersebut tidak akurat. Al-Dali menyatakan proposal baru itu hanyalah versi modifikasi yang dirancang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya usulan baru itu bertujuan untuk mengganti perjanjian sebelumnya dengan ketentuan yang menguntungkan pendudukan Israel. Sebelumnya, anggota Biro Politik Hamas Bassem Naim mengkritik tanggapan Israel soal usulan gencatan senjata Witkoff. Pihaknya menggambarkannya sebagai kelanjutan dari pendudukan dan mekanisme untuk memperpanjang penderitaan di Gaza. Menurutnya, tanggapan Israel itu pada hakikatnya bertujuan untuk melanggengkan pendudukan, melanjutkan pembunuhan hingga memicu kelaparan masyarakat. مش هتقول والله الشغل هذا هو اللي جاي هذا، مش هتقول عن الشغل اصلا مقتطعات هيربطوا في المنطقه هاي. ان شاء الله ربنا بيكرمنا ان شاء الله باذن الله. هي الدار فيها كذا والله فيها اكثر من واحد، هي اثنين بكلب. Militer Israel disebut telah melakukan evakuasi paksa pasien di rumah sakit Al-Auda. Sebelumnya dikabarkan IDF juga telah mengepung rumah sakit tersebut, menjebak 160 warga Palestina di dalamnya. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Mei, Kementerian Kesehatan di Gaza mengonfirmasi bahwa Israel menuntut evakuasi penuh rumah sakit, di mana yang secara efektif membuat rumah sakit tersebut tidak dapat digunakan lagi. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA juga mengonfirmasi upaya mengevakuasi fasilitas tersebut. Rumah sakit itu terletak di wilayah utara jalur Gaza, melaporkan bahwa 97 orang masih berada di dalam fasilitas tersebut pada saat pengusiran, di mana 13 diantaranya adalah pasien dan individu yang terluka bersama dengan 84 personil medis. Rumah sakit Al-Auda dalam pernyataannya mengungkap bahwa ini adalah upaya evakuasi paksa yang dilakukan Israel. Padahal rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang masih beroperasi di wilayah Gaza Utara. Dilaporkan pesawat pengangkut jemaah haji Yaman hangus terbakar dihantam Israel pada Rabu 28 Mei. Pesawat itu meledak seusai Israel membombardir Bandara Internasional Sana'a. Terkait serangan itu, pejuang Houthi Yaman berjanji akan membalas serangan Israel. Serangan balasan itu menunjukkan aksi tegasnya mengenai komitmennya mendukung jalur Gaza dan rakyat Palestina. Houthi mengaku tak terpengaruh dengan serangan udara Israel yang menargetkan fasilitas penting Bandara Internasional Sana'a. Houthi memperingatkan Israel soal musim panas yang terik sebagai balasan atas serangan itu.
Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi, Mahdi al-Masad mengatakan berjanji tak goyah untuk menghadapi serangan Israel. Serangan tersebut akan dihadapi Houthi hingga rezim Zionis menghentikan serangannya dan mencabut blokade di Gaza. Sebagai informasi, Israel menghancurkan satu-satunya pesawat komersial yang dijadwalkan mengangkut jemaah haji menuju Tanah Suci pasca 3 pesawat lainnya hancur dalam serangan terakhir. Lantas serangan ini membuat keberangkatan puluhan jemaah haji asal Yaman pada 2025 terpaksa dibatalkan. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski demikian, pesawat komersial Yemedia Airways dan landasan pacu Bandara Sanaa mengalami kerusakan parah. 4 negara ingin menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Mereka mendesak ditekannya solusi 2 negara pada konflik Palestina-Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 Mei, hal ini ditulis resmi dan diunggah di X pribadi Shimon Harris pada 29 Mei 2025. Adapun keempat negara tersebut adalah Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Slovenia. Mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menerima negara Palestina sebagai anggota penuh PBB, menganggap pengakuan resmi sebagai langkah mendasar menuju terciptanya perdamaian yang adil dan abadi di kawasan. Lebih lanjut, mereka menyatakan komitmen mereka telah memberikan dampak yang tidak dapat disangkal pada dinamika internasional terkait konflik di Gaza, menciptakan momentum bagi pelaksana. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan segera mengumumkan gencatan senjata sementara di Gaza. Di satu sisi, Hamas memberikan respons tegas terkait usulan gencatan senjata dari utusan Amerika untuk Timur Tengah, Steve Witkoff tersebut. Mengutip The New Arab dan Kabarni pada 30 Mei, Trump diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan tersebut setelah persetujuan akhirnya. Hamas mengonfirmasi pada Kamis 29 Mei bahwa mereka telah menerima proposal tersebut, sementara Israel belum memberikan komentar. Menurut Al-Arabi Al-Jadid, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar akan menjadi penjamin perjanjian tersebut, di mana isi usulan gencatan itu adalah gencatan senjata selama 45 hingga 60 hari, mencakup jaminan pribadi dari Presiden Amerika Serikat Trump bahwa Israel akan mengadakan perundingan untuk mengakhiri perang secara permanen. Sementara itu, Basyem Naim, anggota Biro Politik Hamas, mengumumkan pada Kamis 29 Mei malam bahwa usulan Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza yang menurut Washington telah disetujui Israel tidak menanggapi tuntutan rakyat Palestina. Namun ia menambahkan bahwa pihaknya sedang mempelajari dengan semua tanggung jawab nasional tanggapan terhadap Inggris sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada 2 menteri sayap kanan Israel. Sanksi ini akan dijatuhkan buntut meningkatnya tekanan atas tindakan Israel di Gaza. Langkah ini menandakan adanya potensi perubahan signifikan dalam kebijakan Inggris terkait Gaza. Dikutip dari Al-Mayadinat, nasib Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich berada di ujung tanduk. Pasalnya kedua sosok itulah yang akan menerima sanksi dari Inggris. Langkah ini mencerminkan seberapa dalam krisis kemanusiaan yang telah mulai membentuk kembali sikap diplomatik. Meski begitu, keputusan akhir belum dibuat karena perdebatan masih berlangsung di Whitehall. Perlu diketahui, Inggris bergabung dengan Prancis dan Kanada untuk mengutuk perluasan operasi militer Israel. Hal ini memicu kemarahan publik dan tekanan internal yang meningkat. Bahkan Amerika Serikat yang dulunya teguh mendukung Israel tampak tidak lagi menentangnya. Terlebih saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengungkapkan rasa frustasinya dan menyerukan untuk menghentikan seluruh situasi ini secepat mungkin. Kondisi ini membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kelimpungan karena kehilangan sekutu.